Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan giro atau demand deposit. Yang pertama adalah pengertian giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditujukan surat tersebut. Selanjutnya, dari giro itu ada kelebihannya. Yang pertama, dapat ditarik setiap saat. Uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Yang kedua, penarikannya diambil uang tersebut dari rekening giro, sehingga giro akan berkurang baik tunai maupun non-tunai. Selanjutnya ada keuntungan simpanan giro, yaitu bisa dibaca sendiri, ada banyak. Selanjutnya pengertian cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Dan di sini juga terdapat pengertian cek, yaitu berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Ada banyak syarat penggunaan cek. Jadi syarat penggunaan cek itu ada dibagi menjadi dua, syarat hukum dan syarat umum penggunaan cek. Selanjutnya saya langsung masuk ke jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek atas unjuk, yaitu cek ini biasa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkan dalam cek. Yang kedua, cek atas nama, yaitu bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera dalam cek. Selanjutnya ada cek atas pembawa, yaitu bank akan memperlakukan cek ini sebagai cek atas unjuk, namun tidak disebutkan pembawa dicoret. Cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Selanjutnya ada cek mundur. Cek mundur ini hanya bisa dicairkan oleh yang punya pada tanggal yang sudah dicantumkan dalam cek. Selanjutnya cek silang. Cek yang diberi 2 garis silang sejajar pada bagian muka sebagai penanda untuk bank pembayar bahwa cek tersebut hanya bisa dicairkan ke rekening bank yang namanya tercantum di antara garis silang tersebut. Selanjutnya ada cek kosong. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik harus mengisi sendiri nominal uang yang harus dicairkan. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian biljet giro. Pengertian biljet giro. Pengertian biljet giro adalah merupakan suatu perintah pemindah bukuan, surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima yang juga sudah disebutkan berikut juga nama bank penerima. Selanjutnya ada syarat biljet giro. Ada 3, yaitu penerbit, bank tertarik, dan pemegang. Masa berlaku biljet giro. Biljet giro mempunyai kurang waktu 70 hari, dihitung mulai dari tanggal pembukuan biljet itu sendiri. Namun, ada kalanya dalam biljet tidak tercantum tanggal pembukuan. Seringkali pemegang biljet bingung dengan hal ini.
Padahal ada caranya sendiri, yaitu menggunakan acuan lain menjadi dasar perhitungan. Paling sering yang dipakai sebagai dasar perhitungan jika tanggal pembukuan tidak tertulis adalah menggunakan tanggal efektif. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan jasa giro. Jadi di sini saya nanti akan punya soal beserta pembahasannya. Contohnya, perhitungan jasa giro itu umumnya dilakukan dengan saldo terendah. Artinya, bunga dihitung dari saldo atau sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan. Selain itu, ada pula bank yang menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata harian dalam bulan yang bersangkutan. Jadi ini transaksi pada rekening Tuan Ray Ibrahim selama bulan Mei 2002. Nama nasabahnya Tuan Ray. Jadi di sini ada transaksi yang dilakukan Tuan Ray pada bulan Mei 2002 sebanyak 8 kali transaksi. Nah, di sini soalnya, hitunglah bunga bersih yang didapat Tuan Ray selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas giro. Nah, jadi pertama kita membuat laporan rekening koran. Nah, di mana ada 8 transaksi tersebut dan nanti ada yang masuk ke tabungan kredit dan debit. Dan jika sudah, tahap selanjutnya adalah langsung menghitung saldo terendah. Saldo terendahnya pada bulan Mei adalah 8 juta, maka perhitungan bunga tersebut adalah 17% dikali 8 juta dibagi 12, hasilnya 113.333. Pajaknya 15% dikali jumlah bunganya. Jadi bunga bersih bulan Mei-nya sekitar 98.334. Nah, selanjutnya kita akan menghitung saldo rata-ratanya. Saldo rata-rata untuk bulan Mei adalah 121 juta dibagi 18 sama dengan 15.125. Maka bunga saldo rata-rata adalah sebagai berikut. 17% dikali 15.125.000 dibagi 12, hasilnya itu. Dan ada pajaknya sebesar 15% dikali 214.271, hasilnya 32.141 dan dikurangi. Jadi saldo bunga rata-rata itu nanti dikurangi dengan hasil pajaknya. Hasil bersihnya 182.130. Selanjutnya, jadi bisa disimpulkan nanti saldo rata-ratanya 182.130 dikurangi saldo terendahnya 96.334, hasilnya 85.796.